Shalom sahabat Gebada, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Joy Tobing. Hari ini kita akan membahas kitab Mazmur pasal 87 sampai 91. Di dalam pasal 87 berisi tentang jawaban dari permohonan yang ada di pasal 86. Lebih jelasnya, Mazmur pasal 87 ini menceritakan tentang nyanyian dan pernyataan pemerintahan Sion yang akan dibangkitkan. Lalu, pada pasal 88 berisi tentang puisi ratapan yang paling suram dan ratapan paling sedih yang ada pada kitab Mazmur. Dalam pasal ini diceritakan tentang pemazmur yang berada di ambang kematian. Pemazmur mencurahkan kesakitan dan keputusasaannya, namun tetap berserah dan bergantung kepada Tuhan. Di tengah kehancuran dan kesengsaraan yang dialaminya, orang-orang di sekitarnya menjauh. Pandangannya juga semakin kabur. Justru di tengah ketidakmampuannya itu, ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya, dalam Mazmur pasal 89, diceritakan tentang pengakuan pemazmur atas kesetiaan Tuhan kepada Raja Daud. Pasal 89 merupakan pasal terakhir dalam jilid ketiga kitab Mazmur. Di sisi lain, dalam pasal 89 ini, menceritakan juga tentang duka yang mendalam atas kenyataan bahwa perjanjian Tuhan dengan Daud dibatalkan tak kala kerajaan Daud runtuh. Jadi, di sini pemazmur sedang meratap atas tertundanya pemulihan dari Allah dan kemudian diakhiri dengan menghadap Tuhan dengan hanya mengandalkan kasih dan setianya serta memohon pemerintahan dari Tuhan. Kemudian, kita masuk ke jilid keempat, yaitu dimulai dari pasal 90. Pada pasal ini diceritakan tentang pengharapan umat atas pemulihan perjanjian di masa pembuangan dan pasca pembuangan setelah runtuhnya kerajaan Daud. Mazmur pasal 90 berisi puisi sekaligus pengakuan Musa kepada Allah. Dalam pasal 90 ini tercatat puisi Musa yang mengenang kembali kehidupan di padang gurun dan permohonan kepada Tuhan agar diberikan kepadanya hati yang berhikmat. Jadi, hal ini membangkitkan pengharapan bagi orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Dalam pasal 91 diceritakan tentang puji-pujian kepada Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberikan perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Sekalipun berada dalam bencana, khususnya wabah penyakit. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur pasal 91 ayat 7, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Pengakuan itu adalah pengakuan iman kepada Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Sekalipun orang Yahudi berada dalam tekanan, bencana, penyakit dan sebagainya, Allah tetap menjaga dan memberikan perlindungan bagi mereka. Demikian halnya dengan kita. Sebesar apapun persoalan, sakit penyakit, penderitaan yang kita alami, pandanglah Tuhan, berseru kepada Tuhan dan memohon kepadanya. Percayalah, Tuhan pasti mendengar seruan dan permohonan kita. Sekarang, mari kita membaca Mazmur pasal 87 sampai 91 secara bersama-sama. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang maha tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Selah.
dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalam-Mu. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Selah. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Selah. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi, doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan, Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu memungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan.
Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi. Kata-Mu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku,
Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api? Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Selah. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu? Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya,
Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan. Berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.